SMP Negeri 2 Tiworo Selatan, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, pada tanggal 24 November 2020 bertempat di SMP Negeri 2 Tiworo Selatan, saya melakukan perekaman praktik mengajar secara luring sebagai salah satu syarat dalam melakukan UKM PPG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, jadi jawabnya itu jangan kayak baik. Jadi jawabnya itu alhamdulillah luar biasa. Jadi semangat seperti itu. Jadi jawabnya jangan hanya alhamdulillah baik. Jadi jawabnya itu alhamdulillah luar biasa dengan tangannya terkepal supaya kita semangat belajar hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ulang, tidak semangat, tidak kompak gerakan tangannya. Ulang lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semuanya. Belum semua atau belum kompak? Suaranya belum keluar semuanya, Dek. Apa kabarnya hari ini? Jadi alhamdulillah keadaan kita hari ini masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya. Kemudian sebelum saya lanjut, dikondisikan ruangannya. Jadi posisi duduknya itu jangan ada yang membelakangi temannya. Nanti diskusi sebentar baru boleh berkumpul. Jadi sekarang tidak boleh ada yang belakangi temannya. Semua dulu menghadap ke fokus ke sini, ke depan sini. Jadi tidak ada lagi yang membelakang. Nanti sebentar saat diskusi kalian boleh duduk berhadapan. Ini masih
Ini. Kalau misalkan kita di rumah, kalau misalkan saklarnya lampu dalam keadaan off, misalkan lampunya bagaimana? Mati. Sekarang kalau misalkan lampunya saklarnya dalam keadaan on, lampunya bagaimana? Nyala. Menurutnya kalian kenapa itu bisa terjadi? Menurutnya contoh misalkan ini saklar dalam keadaan off, mati.
Mana ini kelompok. Kabelnya, kenapa kabelnya? Pakai saja dulu, tidak apa-apa. Ya pakai lampu ini tidak bisa nyala api tadi. Tidak bisa nyala tuh. Mana? Nanti sebentar ya. Nanti sebentar hasilnya saklas yang kalian menyala pakai saklas. Yang ini paling kalian. Salah banyak. Oh, kita bisa nyala banyak. Udah apa? Sama aja. Oh ya, ini ada saklasnya. LKP. Tunggu Iba, biaya listrik juga.
satu. Bukan, Yang ini bagaimana? hanya satu. Oh, ini satu. Ayo, kalian diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Saya sudah nanya. Benak serem. Ujung satu. Oi, ay. Sudah? Oh ya, coba. Oh, sudah? Coba. Ah, berhasil. Jadi sekarang toh ya, angkat dulu. Angkat ke bawah. Ya. Ini jadi perhatian semuanya. Untuk kelompok 3, mereka sudah berhasil. Perhatikan sini coba kan. Lihat. Jadi ini sudah berhasil mereka. Sudah berhasil menyalakan lampu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi sekarang sudah ada kelompok yang berhasil. Untuk kelompok 3 itu silakan mengisi LKPD-nya. Untuk yang lain silakan coba dulu. Ya, silakan ya, dimasukkan. Diisi, diskusikan sekarang, diisi LKPD-nya. Kalian lihat, satu di HP, gunakan HP. Nah, apa gunanya ini HP? Jadi baku bagi link. Link ini diakses itu untuk mencari soal dan jawaban kan? Soal kamu cari sendiri berdasarkan hasil pengamatan toh dan tujuan. Mana cerita itu? Cari penyelesaian yang diantar. Itu dia bang. Saya punya. Link internet yang saya kasih tadi yang kamu. Alhamdulillah. Jadi ini, kemudian ini toh ada 2 pertanyaan. Ini lagi. Baca bagian 2-nya ini. Kalau ini ya di bahan ajar, ada juga di situ bahan ajar. Kemudian link internet yang saya kasih. Bagaimana penyelesaian? Kalau tidak mengerti nanti boleh juga bertanya. Jangan dulu saklar, coba sambung dulu dengan ini toh. Kemudian ya baru kasih yang di baterai. Iya, tidak ada tanda off bagaimana tanda off. Iya, off bagaimana on. Iya. Nah, ini juga. Enggak. Kemudian dipresentasikan dulu. Bisa meter kurang ini. Biar apa nak beda? Oh, meter yang itu tidak yang itu. Iyo. Memang beda. Itu 4. Dan sama kan orang. Coba mana kelompok 2. Coba kita lihat dulu. Ya, kita lihat nyalanya lampunya mana menyala? Oh ya menyala. Coba dilepas ya. Menyala lampunya. Oke, sekarang sudah berhasil bisa dilengkapi rangkaiannya, kemudian diisi LKPD-nya. Diisi LKPD-nya. Ya. Diisi LKPD-nya, diisi tabel pengamatannya. Saat dalam off lampunya bagaimana setelah ini pertanyaan dan jawabannya. Oke? Aku juga. Sekarang dites. Coba dites. Tes, taruh tangan di situ. Oh itu tuh. Longgar. Ada beda nanti. Kasih anu lagi berarti di sini. Oh belum anu. Sudah. Belum rapat. Boleh coba. Berhasil berarti toh? Kalau sudah berhasil sekarang silakan pilih LKPD-nya.
Pakai juga buku siswa, boleh buku siswa. Jadi kerjasama. Ada berapa HP manfaatnya itu untuk melihat aplikasi. Ini yang diakses di YouTube hanya yang saya kasih, jangan sembarang buka-buka. Yang sampai kamu banyak buka-buka. Jadi HP-nya digunakan hanya untuk jadi semua link yang saya bagi itu terakomodasi materi yang hari ini. Jadi jangan lagi cari-cari buka-buka sembarang. Ya, sudah toh? Sekarang kalau sudah saklarnya mana? Hilang teh kemudian nanti diisi LKPD-nya. Sesuaikan dengan tujuanmu, tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Toh? Iya. Iya, dijawab semuanya diselesaikan di situ. Sudah, kalau sudah, sekarang setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya mulai tadi dari atau ada yang bersedia, siapa yang bersedia? Kalau tidak ada kelompok satu, ya dibacakan hasil pengamatannya apa, kemudian pertanyaannya muncul apa, kesimpulannya apa. Kelompok yang lain silakan simak. Kalau jangan begitu satu. Kalau misalkan hasil diskusi kelompoknya mereka kurang setuju, kalian boleh mengajukan pendapat yang lain. Jadi silakan simak dulu hasil diskusinya temannya. Saya minta kelompok satu silakan. Yang lain tidak ada lagi yang bekerja dalam kelompok. Silakan simak temannya yang presentasi. Kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, boleh kalian sangka. Sekarang silakan kelompok satu, kelompoknya Resika untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Kasih besar suaranya. Jelaskan kondisi lampu pada keadaan saklar off. Pada saat saklar off, rangkaian listrik berada pada posisi terbuka dan arus listriknya terputus. Akibatnya bola lampu pun mati atau tidak menyala. Sedangkan pada saat saklar on, rangkaian listrik tersambung dan arus listriknya saling terhubung. Akibatnya bola lampu pun menyala. Rumuskan minimal 5 pertanyaan dari hasil percobaan yang telah dilakukan dan jawablah pertanyaan tersebut menggunakan berbagai sumber yang telah disediakan. 3. Jelaskan perbedaan arus listrik konvensional dan arus elektron dalam suatu rangkaian listrik. Yang membedakan antara arus konvensional dan arus elektron dalam suatu rangkaian listrik adalah arus konvensional merupakan muatan positif nol yang berpindah atau mengalir pada suatu penghantar dari potensial positif ke potensial negatif. Sedangkan arus elektron, banyaknya elektron yang berpindah dari kutub negatif ke kutub positif. Oleh karena itu, arah kedua arus ini selalu berlawanan. 4. Jelaskan perbedaan arus listrik AC dan arus listrik DC. Arus listrik AC. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Jadi terima kasih kelompok satu telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk yang kelompok yang lain, siapa tahu ada yang menurutnya dari apa yang dipresentasikan itu tidak sesuai dengan pendapatnya, boleh mengajukan pendapatnya. Jadi misalkan ada di bagian yang saya tidak setuju, bagian ini silakan. Atau misalkan ada yang kurang dari apa yang mereka presentasikan, silakan juga.
Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah. Yang lain sudah sama atau ada berbeda? Sama, ya. Jadi terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya kalian. Yang kita bisa tarik kesimpulan dari apa yang kalian diskusikan tadi itu apa? Yang bisa kita simpulkan kira-kira apa? Yang pertama itu apa? Jenis arus listrik itu ada apa saja? Jenis arus listrik ada AC dan DC. Apa itu AC? Ya, kepanjangannya itu alternatif current atau arus bolak-balik. Jadi arus bolak-balik itu yang mengalir di rumah-rumah. Jadi sumber tegangannya itu dari PLN. Kemudian yang kedua itu arus apa? DC itu apa? Direct current. Direct current itu atau arus arah yang kita lakukan tadi. Yang sumber tegangannya itu dari baterai. Ada baterai, aki, itu adalah sumber arus listrik searah. Sumber tegangannya arus searah itu dari baterai, aki, kemudian tenaga surya. Jadi itu ya. Kemudian apa lagi yang kita bisa simpulkan? Apa lagi? Rangkaian terbuka tadi apa? Rangkaian terbuka dia rangkaian yang indikatornya itu apa dia? Dikatakan rangkaian terbuka ketika apa? Tidak dapat mengalirkan arus. Ya, ketika lampu tidak menyala. Kenapa lampu tidak menyala? Kenapa lampu tidak menyala? Coba Yulianti. Kenapa lampu tidak menyala? Karena rangkaiannya tidak terhubung. Karena di situ terbuka. Saklarnya dalam keadaan off, dia putus sambungannya. Sedangkan ketika saklarnya on, lampunya menyala. Kenapa bisa menyala? Iya, arusnya terhubung, rangkaiannya itu terhubung sehingga arus bisa mengalir. Makanya rangkaian terbuka dia tidak bisa menyalakan lampu, sedangkan rangkaian tertutup bisa menyalakan lampu. Pertemuannya kita kali ini ada beberapa hal yang menjadi fokus kita, bahwa arus listrik itu ada dua. Jadi yang dipakai di dunia itu ada dua, ada AC, arus bolak-balik atau alternatif current, kemudian DC, direct current. DC itu tadi yang kita lakukan, sedangkan AC itu dia sumber arusnya dari PLN yang masuk di rumah. Ya, jadi kalau di lampunya ada tegangannya 220 volt. Kemudian kalau lampu yang searah seperti itu ada di situ di sana DC. Ya, itu dia cirinya. Kemudian rangkaian terbuka tidak bisa menyalakan lampu, tidak tersambung. Sedangkan rangkaian tertutup bisa menyalakan lampu karena arusnya terhubung, saling terhubung, bisa mengalirkan arus. Kemudian kuat arus itu adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap sekon. Banyaknya arus muatan yang mengalir dari dalam rangkaian itu tiap sekon. Sehingga dia rumusnya itu I sama dengan I per T. Kemudian ada lagi di situ I sama dengan N kali E. N itu jumlah elektron, sedangkan E elektronnya. Kemudian alat ukurnya kuat arus apa? Alat ukurnya kuat arus adalah ampere meter. Sedangkan alat ukur kuat tegangan listrik adalah voltmeter. Jadi ampere meter itu disusun secara seri dengan hambatan, sedangkan voltmeter atau mengukur tegangan itu disusun secara paralel. Jadi itu dia. Kemudian sekarang silakan kalian jawab soal-soalnya. Diselesaikan. Ya, diselesaikan. Diselesaikan.
kelompoknya Restika. Jadi, kenapa kelompoknya Yusrin? Mereka dua tadi yang berhasil menyalakan lampu. Kemudian kelompoknya Restika berhasil mempresentasikan dengan baik. Jadi sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 dan 3. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hambatan listrik dan rangkaian listrik. Ya, di bahan ajarnya ada soal. Ada soal itu bahan ajar dengan KPD kalian bawa, itu bahan ajar kalian bawa pulang. Kemudian bahan